Shalom Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kalangningyang Abian Base pada pagi hari ini, hari Selasa 14 Januari 2025. Saya sungguh berharap dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam keadaan baik, di dalam keadaan sehat, dan senantiasa ada di dalam sukacita karena kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mulai segala tugas dan aktivitas kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan agar sungguh di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari ini boleh dituntun oleh terang firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang penuh kasih karunia, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali kami datang menaikkan puji syukur kepadamu atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur atas waktu istirahat yang Tuhan sudah berkati bagi kami, sehingga kami boleh menerima pemulihan dan kekuatan yang baru untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Bapa di surga, sebelum kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu, kami mohon hikmat dan curahan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu agar apa yang kami sampaikan boleh seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan akan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua di dalam kami boleh melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami Bapa yang kami bawa kepadamu di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini diambil dari 2 ayat sesuai dengan puji dan janji hari ini yang diambil dari Amsal 14 ayat 31 dan yang kedua dari Matius 19 ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Yang kedua dari Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema berbagi berkat menyentuh hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, tentunya kita memiliki kerinduan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pelayanan, pujian, dan penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita juga sering mau menyenangkan hati Tuhan dengan mewujud nyatakannya melalui pelayanan yang kita lakukan, aktif di dalam kegiatan-kegiatan gereja, rajin di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan, hidup dengan sopan, dengan ramah, hormat, jujur, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang kita anggap dapat memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan melakukan semuanya itu, kita merasa
sudah dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana apa yang kita lakukan sebagai orang percaya, dalam bagian bacaan firman Tuhan dari Matius 19 dikisahkan ada seorang anak muda yang kaya. Dia datang kepada Tuhan dan ia bertanya tentang kebaikan apa yang harus ia lakukan agar dia beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan anak muda ini bertanya kepada Tuhan tentang kebaikan yang harus ia lakukan? Tentunya karena ia merasa sudah melakukan banyak kebaikan di dalam kehidupannya. Ia merasa sudah melakukan setiap hukum-hukum Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan anak muda ini agar ia menuruti segala perintah-perintah Allah, maka anak muda ini dengan cepat menjawab bahwa semua itu sudah ia turuti. Apalagi yang masih kurang, katanya. Lalu Tuhan Yesus menjawab, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar jawaban itu, maka pergilah anak muda itu meninggalkan Tuhan dengan hati yang sedih, sebab anak muda ini adalah seorang anak muda yang kaya dan memiliki banyak harta. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh anak muda di dalam bacaan kita hari ini seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita berpikir untuk beroleh karunia hidup kekal cukup dengan melakukan apa yang terlihat baik di hadapan orang lain dan menuruti segala perintah-perintah atau hukum Tuhan, kendati pun itu tidak sempurna dapat kita lakukan. Hari ini kita diingatkan bahwa berbuat baik saja tidak cukup. Tuhan mau agar kita suka untuk berbagi berkat dengan orang lain, terutama kepada orang-orang yang sangat membutuhkan atau yang dianggap miskin dalam tanda kutip, sebagai wujud nyata iman kita kepada Tuhan. Hidup yang suka berbagi juga mengajarkan kepada kita untuk dapat dengan sukacita melepaskan apa yang kita anggap sangat berharga di dalam kehidupan kita, baik itu waktu, tenaga, bahkan harta yang ada pada kita. Melalui kisah ini juga Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa berbagi di dalam ketulusan hati dan penuh sukacita mencerminkan iman yang sejati, yang berarti bahwa kita mendahulukan Tuhan dibandingkan dengan apa yang kita anggap sangat berharga di dalam hidup kita. Kita tidak perlu berkecil hati ketika kita tidak dapat memberikan sesuatu yang dianggap besar kepada orang lain. Saat kita memberinya dengan tulus hati dan sukacita, niscaya apa yang dapat kita berikan akan berdampak besar bagi orang yang menerimanya. Pemberian yang kecil dan sederhana bagi orang yang sangat membutuhkan dapat berarti besar baginya. Memberi seteguk air bagi orang yang kehausan dapat menjadi berarti bagi orang itu dan menyentuh hati Tuhan. Karena itu jalanilah kehidupan ini dengan penuh ketulusan dan sukacita, sebab Tuhan tidak memandang rupa tetapi melihat hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, demikian renungan singkat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat firman-Mu yang sudah
tertabur bagi kami. Mampukanlah kami umat-Mu untuk memiliki hati yang tulus dan sukacita mengasihi dan berbagi berkat dengan sesama kami tanpa memandang muka, agar sungguh melaluinya Tuhan, nama Tuhan boleh kami puji dan muliakan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi jemaat Tuhan. Di KPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base, kami berdoa biarlah kiranya pemeliharaan-Mu akan terus terjadi bagi kami, secara khusus bagi setiap pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan menolong kami untuk dapat menyelesaikan dengan baik sehingga seluruh pelayanan gereja Tuhan akan dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan bagi kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam keadaan lemah tubuh, baik karena sakit maupun karena usia mereka yang sudah lanjut. Biarlah Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan agar mereka tetap berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kami mohon berkat-Mu bagi Ibu Pendeta, Ibu Vikaris, Bapak Ibu Majelis, dan anak-anak-Mu yang memberi diri untuk ambil bagian di dalam pelayanan gereja-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dengan kesehatan agar dapat melayani Tuhan dengan tulus dan penuh sukacita yang datangnya dari Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang ada di dalam berbagai pergumulan di dalam kehidupan mereka secara pribadi maupun keluarga. Tuhan menolong dan memberi kesabaran sehingga mereka dapat melihat kasih dan kuasa Tuhan yang lebih besar dari pergumulan dan kesulitan yang mereka alami, sehingga terus akan berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya kami akan memulai tugas dan pelayanan kami hari ini. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami. Perlindungan yang berasal dari Tuhan biarlah terjadi bagi kami, agar kami dapat menjalani kehidupan hari ini seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan di dalam semuanya itu ya Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong dan juru selamat kami yang sejati. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.